Shalom. Iya, apa kabarnya? Luar biasa. Fantastis. Yes, yes, yes. Ya, kiranya adik-adik sekolah minggu masih tetap semangat mengikuti ibadah sekolah minggu. Ya, kira-kiranya juga adik sekolah minggu menjaga kesehatan di luar sana dan ingat makan makanan yang bergizi. Kita mau mengikuti ibadah untuk di bulan 8 ini, di awal bulan ini, kiranya adik sekolah minggu tetap semangat. Kita akan bernyanyi pemanasan lagu Sukacitaku. Sukacitaku hanya dalam Tuhanku, ku rasakan di setiap waktu. Tiada yang lain, hanya oleh Tuhanku, damai di dalam hatiku. Bersyukur, ku bersyukur, betapa baiknya Yesusku. Bersyukur, bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku. Sukacitaku hanya dalam Tuhanku, ku rasakan di setiap waktu. Tiada yang lain, hanya oleh Tuhanku, damai di dalam hatiku. Bersyukur, bersyukur, betapa baiknya Yesusku. Bersyukur, bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku. Ya, kita sudah selesai pemanasannya. Kita mau memasuki ibadah. Kiranya adik sekolah minggu tetap tenang, tertib. Kita bernyanyi lagu Aku Disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Oke, silakan adik-adik yang di rumah, silakan bangkit berdiri, ditutup mata, dilipat tangan, mari kita berdoa. Kami masuk perguruan menggemar mendengar firman kehidupan. Yesus, Kaulah yang berkata bahwasannya Kau serta kami selamanya. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Oke, adik-adik sekolah minggu. Hari ini Tita hukum Taurat kita ada di mana ya? Oke. Hukum Taurat kita pada bulan Agustus awal ini ada di Tita pertama. Nah, Tita pertama ini apa isinya kakak-kakak, abang-abang? Nah, Tita pertama isinya yaitu Akulah Tuhan Allahmu, Seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Oke, sekali lagi kakak bacakan. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Adik-adik sekolah minggu, hari ini hukum Taurat Tuhan untuk kita mengajak kita supaya
adik-adik sekolah minggu supaya kita semua mampu menyembah Tuhan Allah dengan semangat, dengan sukacita, dan tidak boleh menyembah oleh yang lainnya. Untuk itu adik-adik sekolah minggu, jadilah anak-anak Tuhan yang mau menyembah Tuhan, yang mau yakin dan mau takut kepada Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Sama-sama kita mengucapkan, ya Allah Tuhan kami. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala hukum-Mu. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi lagi, mau memuji Tuhan lagi. Kita bernyanyi, kita angkat pujian kita dari lagu Harus Saling Sayang. Bit-cubit itu sakit, jek-jek-jek itu jelek. Kita harus saling sayang karena kita anak terang. Kita harus saling puji karena kita Tuhan sayangi. Sekali lagi. Bit-cubit itu sakit, jek-jek itu jelek. Kita harus saling sayang karena kita anak terang. Kita harus saling puji karena kita Tuhan sayangi. Oke, adik-adik sekolah minggu, ayat bulanan untuk kita pada hari ini, untuk bulan Agustus ini tertulis di dalam Keluaran 3 ayat 8. Mari kita sama-sama membacanya. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekali lagi kakak bacakan, Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir, menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Demikian isi firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, untuk ayat bulanan di bulan ini adik-adik harus mau menghafalnya. Oke, janji mau menghafal firman Tuhan ayat bulanan untuk kita bulan ini? Janji, Kak. Oke, adik-adik sekolah minggu, untuk mengerti apa penjelasan maksud dari Keluaran 3 ayat 8 ini, adik-adik harus membaca Alkitab dimulai dari Keluaran 3 ayat 1 sampai ayat 10. Kenapa harus mulai dari ayat 1 sampai ayat 10, Kakak? Nah, karena kalau kita membacakannya mulai dari ayat 1, maka kita semakin mengerti mulai dari awalnya. Oke, janji adik-adik membaca firman Tuhan yang tertulis di Keluaran 3 ayat 1 sampai 10. Iya, janji adik-adik firman Tuhan untuk epistel buat kita hari ini mau menceritakan, mau berfirman tentang Musa. Nah, Musa siapa ya kakak-kakak? Siapa sih Musa itu, Bang? Nah, Musa adalah seorang hamba Tuhan yang diutus untuk mengeluarkan orang Israel dari Mesir, dari perbudakan Mesir.
Hari ini Tuhan Yesus mau supaya adik-adik mau siap untuk diutus, siap untuk menyebarkan firman Tuhan, siap untuk melakukan perbuatan baik, mengajak teman-teman untuk berbuat baik, menolong teman-temannya dari kesusahan. Untuk itu adik-adik, ayat bulanan untuk bulan ini mengajak kita, mengajak adik-adik untuk siap untuk diutus, siap untuk dipanggil Tuhan untuk melakukan perbuatan baik. Amin. Amin. Dilipat tangan, ditutup mata, mari kita sama-sama mengucapkan berbahagialah. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Oke adik-adik, kita akan bernyanyi lagi. Kita bernyanyi sambil bangkit berdiri ya. Kita bernyanyi dengan lagu pujian Marta Tohuak Manuki. Marta Tohuak Manuki di Manogot di Minggui. Marta Tohuak kakak dungo madagdanak sikola minggui. Dungo madagdanak sikola minggui. Dungo madagdanak sikola minggui. Ayat 2. Makulinggi-ringgi-ringi di Manogot di Minggui. Beta hitala tu bagas garejai. Laho manangi hon hatani Tuhani. Laho manangi hon hatani Tuhani. Laho manangi hon hatani Tuhani. Oke, mari adik-adik di rumah silakan bangkit berdiri, ditutup mata, dilipat tangan. Mari kita sama-sama mengucapkan doa mengaku iman kita. Aku percaya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Roh Kristus, Anak Tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman yang dibawakan Salon Inang Bibel Pro, mari kita mengangkat nyanyian pujian, nyanyian pujian Satukan Hati Kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Oke, semua melipat tangan, ditutup mata,
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk nafas kehidupan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan kepada kami semuanya. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan supaya kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, ampunilah segala dosa dan perbuatan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Iya, hari ini firman Tuhan mau menyapa kita yang tertulis di dalam Daniel 6 ayat 11 sampai 12. Dari Alkitab kita dari Daniel 6 ayat 11 sampai 12. Mari kita baca secara responsorial ya kakak-kakak, abang-abang. Oke. Dan adik-adik di rumah silakan dibuka Alkitabnya ya. Oke. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Oke, demikian isi firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kakak mau menunjukkan sebuah gambar. Nah, ini dia. Apa tulisannya? Bisa dibaca? Bisa. Daniel di gua singa. Nah, pernahkah adik-adik mendengar cerita tentang si Daniel ini yang berada di gua singa? Pernah? Pernah. Ada lagunya itu kan Bang? Ada lagunya kan Kak? Ayo kita nyanyikan yuk. Oke. Ayo kita bernyanyi Daniel di gua singa. Adik-adik di rumah, ayo kita bernyanyi Daniel di gua singa. Daniel di gua singa, pom pom pom. Daniel di gua singa, karena dia anak Tuhan, makanya diselamatkan. Pom pom pom, cuap cuap, pom pom pom, cuap 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 cuap, pom pom pom, cuap cuap. Sekali lagi. Daniel di gua singa, pom pom pom. Daniel di gua singa, karena dia anak Tuhan, makanya diselamatkan. Pom pom pom, cuap cuap, pom pom pom, cuap 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 cuap, pom pom pom, cuap cuap. Oke, Daniel di gua singa. Untuk itu adik-adik, mari kita dengar cerita tentang Daniel di gua singa. Umat Tuhan tidak taat lagi padanya. Maka Tuhan membiarkan mereka ditawan musuh. Musuh-musuh itu menghancurkan Yerusalem dan menawan banyak orang Yahudi ke Babel, negeri mereka. Daniel adalah salah seorang Yahudi yang ditawan di Babel. Ia percaya kepada Tuhan dan berdoa padanya 3 kali sehari. Tuhan memberkati Daniel sehingga ia menjadi pemimpin yang berkuasa di negeri itu.
Sebagian pemimpin iri pada Daniel, jadi mereka membuat undang-undang baru. Orang hanya boleh berdoa kepada Raja Darius. Siapa yang tidak patuh akan dilemparkan ke kandang singa. Darius setuju. Daniel tetap berdoa pada Tuhan, jadi ia ditangkap. Darius sedih sebab ia menyukai Daniel. Darius sadar telah dijebak, namun tak bisa lagi mengubah undang-undang itu. Daniel dilempar ke kandang singa. Singa-singa itu mengaum dan merangkak ke arah Daniel. Lalu datanglah seorang malaikat Tuhan yang mengutusnya. Malaikat menutup mulut singa-singa itu. Daniel tidak terluka sedikit pun malam itu. Saat fajar, Darius datang untuk melihat apakah Daniel masih hidup. Tuhan mengutus malaikatnya untuk menyelamatkan aku, kata Daniel. Raja amat bergembira. Daniel ditarik keluar dari kandang singa. Lalu Raja Darius menyuruh agar musuh-musuh Daniel dilempar ke kandang itu. Singa-singa itu menghabisi mereka. Raja Darius memerintahkan rakyatnya agar menghormati Tuhannya Daniel yang kuat dan hidup. Nah, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, setelah mendengarkan cerita tentang Daniel di gua singa, apa yang bisa kita ambil dari cerita itu? Apa yang bisa kita ambil, kita lakukan, kita aplikasikan dari cerita Daniel di gua singa? Nah, adik-adik, kakak punya surat. Ada sebuah pesan Tuhan untuk anak sekolah minggu hari ini. Untuk anak sekolah minggu yang ada di rumah. Dari cerita Daniel di gua singa. Tuhan Yesus mau supaya adik-adik sekolah minggu yang di rumah mau untuk setia pada Tuhan. Nah, setia pada Tuhan ini kayak mana bang? Kayak mana kak? Setia pada Tuhan berarti mau rajin beribadah. Kan setia sama Tuhan berarti mau mengikuti, mau melakukan perintah Tuhan. Nah, sekarang adik-adik yang di rumah, sudahkah adik-adik rajin beribadah? Sudahkah adik-adik melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan sehari-harinya? Iya, sudah dan harus dilakukan. Untuk itu adik-adik, yang pertama, firman Tuhan untuk kita, untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Tuhan mau supaya adik-adik di rumah
mau dan harus setia pada Tuhan. Jangan setia pada orang lain, tetapi setia kepada Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Lalu yang kedua, nah mari kita buka isi dari pesan surat ini. Oke, yang kedua, rajin berdoa. Nah, siapa di sini adik-adik sekolah minggu yang rajin kali berdoa? Setiap mau pergi ke sekolah, setiap mau makan, setiap mau tidur, setiap bangun tidur selalu berdoa. Siapa? Oke, semua adik-adik sekolah minggu harus rajin berdoa untuk menjadi hamba Tuhan, untuk menjadi anak-anak Tuhan harus rajin berdoa. Jadi adik-adik di rumah, silakan kalau belum tahu berdoa, minta bantuan sama mamanya, sama abangnya, sama bapaknya, sama semua kakak-kakaknya. Minta diajari untuk berdoa. Bagaimana sikap berdoa, Bang? Bagaimana sikap berdoa, Kak? Sikap berdoa berarti melipat tangan, menundukkan kepala, Menutup mata. dan berdoa bersama Tuhan, meminta pengampunan, meminta permohonan. Oke, adik-adik sekolah minggu, untuk itu jadilah anak-anak Tuhan yang setia untuk beribadah, yang setia mendengarkan firman Tuhan, yang setia untuk melakukan perintah Tuhan dan tidak mau melawan orang tuanya. Harus setia, harus mau melakukan kebaikan kepada orang lain. Yang kedua, adik-adik sekolah minggu harus mau dan harus rajin berdoa. Oke. Jadi adik-adik sekolah minggu harus siap dan harus melakukan yang kedua ini. Amin. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang kami dengar, yang mengajarkan kami supaya kami Tuhan selalu setia kepada Tuhan, selalu melakukan perintah Tuhan, selalu melakukan perbuatan yang baik kepada teman-teman kami, dan mengajarkan kami Tuhan supaya kami semakin rajin lagi untuk berdoa. Untuk itu Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan, tolong ajari kami, berkati kami di dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, apapun aktivitas kami dalam satu hari ini, kami serahkan kepada tangan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita akan mengumpulkan persembahan, tetapi terlebih dahulu kakak sekolah minggu mau memperkenalkan Inang, calon Bibelfro yang sudah 2 bulan praktek di gereja kita. Jadi Inang Bibelfro Marta Panjaitan sama Kristina Raja Gugup akan izin untuk berpamitan sama adik-adik sekolah minggu. Jadi inilah saatnya kami persilahkan untuk Inang calon Bibelfro untuk berpamitan kepada anak-anak sekolah minggu. Ya, terima kasih Kak. Oke adik-adik, pada hari ini kakak mau menyampaikan bahwasannya kakak-kakak, yaitu kakak Marta Boru Panjaitan, kakak Kristina Boru Raja Gugup sudah selesai melakukan praktek lapangan di gereja kita selama 2 bulan. Untuk itu adik-adik, kiranya apa yang kakak ajari, kami ajari kepada adik-adik semua yang ada di rumah, dapat adik lakukan dan semakin mau melakukannya di dalam kehidupan adik-adik semua. Salam kenal, selalu sehat dan selalu semakin diberkati oleh Tuhan. Jangan lupakan kakak-kakaknya, oke?
Oke, dan yang terakhir, kalau ada kesalahan, ucapan, perbuatan, tingkah laku yang kakak lakukan, kakak Marta dan kakak Kristina, kami mohon maaf. Oke, demikianlah dulu kata sedikit dari kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tetap semangat adik-adik yang di rumah. Tetap semangat. Oke. Nah, itulah kakak calon Bibel Pro kita yang sudah berpamitan. Jadi sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita persiapkan persembahan kita bernyanyi sejuta sejuta. Sejuta, 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 persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sekali lagi ya. Sejuta, 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 persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku. Kita sambung di son adong. Di son adong. Di son adong huboan Tuhan, parbuening oluku nasota dongnian. Sadia ma organa Tuhan, molosai ni raju maksude dengan basam. Jaloma Tuhan, sailas maroham. Oke, mari kita bangkit berdiri, ditutup mata, mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan Allah. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik.